Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Danu Sabta Triwarsa dengan NIM 2023444030. Mahasiswa STP Sahid Surakarta akan mempresentasikan mengenai analisis SWOT dan analisis penerapan prinsip ekowisata di Pantai Batu Berang, ekowisata mangrove di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Pantai Batu Berang merupakan surga tersembunyi yang terletak di ujung timur kawasan ekonomi khusus Mandalika, tepatnya berada di Desa Merta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Pantai ini memiliki hamparan laut yang luas, kemudian dibalut dengan pasir putih dan disertai ombaknya yang tenang, kemudian dikelilingi oleh bukit-bukit hijau yang dapat memanjakan mata wisatawan yang datang mengunjungi pantai ini. Selain itu, wisatawan juga akan disuguhkan dengan keindahan dan rindangnya hutan mangrove di bagian timur dan di bagian barat pantai ini. Jenis pohon mangrove yang tumbuh di sana adalah jenis yang langka, yaitu jenis mangrove Avicenna. Mangrove ini memiliki ciri khas akar seperti paku dengan bentuk rapat yang naik ke atas permukaan lumpur. Selain nampak indah, tanaman mangrove ini juga memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida 4 kali lebih kuat bila dibandingkan dengan pepohonan di hutan. Nah, selain menikmati pemandangan rindangnya hutan mangrove di Pantai Batu Berang, wisatawan juga dapat berkontribusi untuk menanam bibit mangrove di hutan ini. Kegiatan ini selain mendapatkan ketenangan dari suasana liburan, secara langsung wisatawan juga telah menunjukkan kepeduliannya terhadap alam sehingga dapat memulihkan ekosistem di laut dan di darat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu mengenai strength. Setelah diamati, dapat diketahui bahwa strength atau kekuatan ekowisata mangrove di Pantai Batu Berang itu berasal dari dalam lingkungan mangrove itu sendiri, di mana dapat diketahui bersama bahwa dengan adanya hutan mangrove, maka manfaat yang bisa dapat dirasakan sangatlah beragam. Di antaranya meliputi pengetahuan konservasi lingkungan untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam, adanya kontribusi wisatawan dalam menjaga keberlangsungan ekosistem yang hidup dan tumbuh di hutan mangrove dan dapat dimanfaatkan menjadi wisata edukasi. Selain itu, dengan adanya mangrove diharapkan bisa menjadi tameng pelindung bagi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir dari ancaman abrasi. Maka dengan adanya manfaat tersebut mampu menjadikan sumber kekuatan dan daya tarik utama bagi para wisatawan untuk datang berkunjung mengeksplor ekowisata di Pantai Batu Berang. Pembahasan selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan yang terdapat di ekowisata Batu Berang. Kelemahan merupakan faktor internal yang bersifat negatif dan tentu harus segera ditangani agar dapat mengurangi dampak buruk yang dapat menghambat terlaksananya tujuan utama dari pengelolaan ekowisata mangrove. Kelemahan yang dimaksud yaitu kurangnya fasilitas umum untuk menunjang kegiatan ekowisata. Misalnya, seperti toilet standar nasional yang layak pakai, tempat ibadah atau musola, rest area, dan aksesibilitas. Dari sekian kelemahan yang ada, yang menjadi kelemahan utamanya di ekowisata mangrove ini yaitu di aksesibilitasnya, di mana jalur yang akan dilalui masih belum diaspal dan jalur tanah. Sehingga kalau berkunjung di musim hujan, kita akan kesusahan untuk melalui jalur yang becek, terutama bagi yang mengendarai motor. Kelemahan yang disebutkan di atas ini dapat memberikan pengaruh besar bagi masyarakat maupun wisatawan untuk dapat mengunjungi tempat ini, sehingga harus mendapatkan penanganan yang tepat dari pemerintah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai opportunity atau peluang. Peluang merupakan faktor eksternal yang memiliki nilai positif bagi masyarakat dan lingkungan, terutama dalam hal memperbaiki finansial dan menjaga kelestarian alam, dengan mempertimbangkan dampak negatif yang bisa saja mengancam objek yang akan dikembangkan ke depannya. Adapun peluang-peluang yang dapat diberikan dari adanya ekowisata mangrove antara lain menjadi destinasi wisata baru dan nuansa wisata yang berbeda di Lombok Tengah. Sebab selain untuk berwisata, di Pantai Batu Berang ini pengunjung akan melaksanakan program peduli alam dengan menanam 1 mangrove per orangnya. Sehingga dengan begitu, para wisatawan akan memperoleh pengalaman wisata baru dan ilmu tentang tata cara penanaman mangrove, jenis mangrove, dan juga mengetahui jenis ekosistem mangrove yang tumbuh dan hidup di sana, baik flora maupun fauna.
Ini tentu akan menjadi daya tarik khas di ekowisata mangrove Pantai Batu Berang dan akan memberikan peluang besar bagi masyarakat lokal untuk kesempatan berusaha dalam pemanfaatan hasil dari pengolahan bahan dasar mangrove yang bisa dikembangkan untuk dijadikan industri UKM bagi masyarakat sekitar. Materi berikutnya yaitu kita akan membahas mengenai threat. Threat atau ancaman merupakan faktor eksternal yang bersifat negatif, di mana ancaman merupakan kondisi yang merugikan bahkan cenderung mengancam keberlangsungan ekowisata mangrove Pantai Batu Berang. Beberapa temuan inti masalah yang diperoleh pada saat observasi yang berpotensi menjadi ancaman besar bagi destinasi ini yaitu akses jalan menuju lokasi ekowisata mangrove yang kurang memadai dan akan susah dijangkau oleh wisatawan karena kondisi jalan yang masih berbentuk tanah licin dan tergenang air jikalau hujan, sehingga hal ini dapat menyulitkan wisatawan untuk menemukan lokasi dari destinasi ini. Kemudian pembahasan terakhir kita akan membahas tentang mengenai analisis penerapan prinsip ekowisata. Berdasarkan pada hasil kunjungan ke ekowisata mangrove Pantai Batu Berang, dapat saya simpulkan bahwa beberapa prinsip ekowisata telah diusahakan secara maksimal dalam penerapannya oleh pengelolanya. Hal ini dapat dinilai dari terlibatnya masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata mangrove, baik itu dalam edukasi konservasi, membuka usaha kecil-kecilan di lokasi destinasi, menjaga kebersihan, aktif memandu wisatawan ataupun tamu yang berkunjung ke tempat ini, menanam ratusan pohon kelapa yang dapat dimanfaatkan secara maksimal, menyediakan prasarana dan ribahan alami seperti membuat papan informasi dari kayu dan lain sebagainya. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dan Ustaz Atir Warsa pamit undur diri. Dadah.